Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Adia Alifia Mustalifah dengan NIM 2020 310851 dari kelas Aktuaria 20A Prodi Ilmu Aktuaria dari Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Di sini saya akan menjelaskan jurnal tentang analisis antrian lalu lintas pada persimpangan Buah Batu, Soekarno-Hatta, Bandung dengan dosen pengampu Ibu Nur Ahniyanti Rashid, SSI, MSI. Pertama itu ada pendahuluan. Jumlah kendaraan di kota-kota besar di Indonesia semakin meningkat tiap tahunnya. Hal ini tidak sebanding dengan ketersediaan kapasitas jalan raya yang mengakibatkan padatnya lalu lintas dan terjadi kemacetan di berbagai tempat. Melihat dari kondisi tersebut, diperlukan solusi yang efektif untuk memecahkan permasalahan kemacetan lalu lintas, di mana salah satunya adalah dengan peningkatan manajemen lampu lalu lintas di persimpangan. Lampu lalu lintas secara umum dipergunakan untuk mengatur lalu lintas di setiap jalur untuk bergerak secara bergiliran agar tidak terjadi kemacetan. Namun seringkali muncul permasalahan di mana pengaturan durasi waktu lalu lintas yang tidak tepat dapat menyebabkan antrian kendaraan yang sangat panjang. Oleh sebab itu perlu disusun sebuah model untuk mengatur durasi lampu merah agar tidak terjadi peningkatan jumlah antrian pada persimpangan lalu lintas. Dalam paper ini akan diuraikan model antrian kendaraan di salah satu persimpangan di Kota Bandung yang setiap harinya selalu menimbulkan antrian kendaraan yang cukup panjang, yaitu persimpangan lalu lintas Buah Batu Soekarno-Hatta atau BS. Berdasarkan pengamatan, situasi lalu lintas paling padat di lokasi ini terjadi umumnya pada hari Sabtu atau sebelum hari libur. Durasi waktu satu siklus lampu lalu lintas didefinisikan sebagai lamanya waktu menyala lampu merah hingga akhir menyala lampu hijau. Pola kedatangan kendaraan diasumsikan mengikuti proses Poisson dengan waktu layanan berdistribusi eksponensial. Model antrian ini dikenal dengan model M/M/1, yaitu kedatangan dan hambatan kendaraan merupakan kejadian stokastik dengan melalui satu sistem layanan. Kedua, ada landasan teori. Pola kedatangan adalah salah satu unsur dasar pada model antrian. Pola kedatangan kendaraan dapat dipandang dari waktu antar kedatangan dua kendaraan yang berurutan atau interval time yang dapat bersifat deterministik atau stokastik. Pola kedatangan dikatakan deterministik apabila tetap atau tidak berubah sedemikian sehingga dapat ditentukan waktu kedatangan di antara tiap kendaraan. Kedatangan deterministik berakibat pada panjang antrian yang tetap. Pola kedatangan lainnya adalah pola stokastik, di mana waktu kedatangan antar kendaraan adalah tidak tetap atau tidak pasti dan dapat dicari dengan suatu formula tertentu berdasarkan pada suatu nilai distribusi. Dengan pola kedatangan yang tidak tetap terhadap waktu, maka panjang antrian juga tidak tetap. Pada penelitian ini diasumsikan antrian lalu lintas mengikuti model antrian M/M/1, yaitu sistem antrian Markov, di mana kedatangan dan layanan kendaraan dikatakan stabil dengan rata-rata tertentu. Karakteristik dari sistem antrian Markov adalah ergodik, yaitu akan memiliki karakteristik yang sama pada rentang waktu yang cukup panjang, dan sistem antrian berada pada kondisi steady state. Kedatangan kendaraan dilambangkan dengan variabel lambda dan layanan adalah mu. Pada model M/M/1, rata-rata jumlah kendaraan N di dalam sistem dirumuskan sebagai berikut, yaitu N sama dengan rho per 1 kurang rho sama dengan lambda per mu kurang lambda persamaan 1, di mana rho adalah utilization atau tingkat kepadatan kendaraan dengan rentang nilai di antara 0 dan 1. Untuk model M/M/1, nilai rho harus kurang dari 1. Rata-rata waktu kendaraan menunggu dalam sistem T dirumuskan sebagai berikut. T sama dengan N per lambda sama dengan 1 per mu kurang lambda persamaan 2, dan rata-rata jumlah kendaraan dalam sistem dirumuskan dengan Q sama dengan lambda pangkat 2 per mu kali mu kurang lambda persamaan 3.
Selanjutnya yaitu metode. Data yang akan dibahas pada penelitian ini adalah diperoleh melalui observasi di lapangan, tepatnya di persimpangan Jalan Buah Batu Soekarno-Hatta atau BS. Data durasi lampu lalu lintas satu siklus diambil dari 4 ruas jalan. Durasi lampu merah dan lampu hijau diperoleh dalam satuan waktu detik. Dalam penelitian ini, lampu kuning diperhitungkan sebagai lampu hijau karena sifatnya sebagai peringatan terhadap perubahan warna, dan juga karena pada saat lampu kuning kendaraan tetap bergerak hingga menyala lampu merah. Variabel lainnya dikumpulkan di persimpangan lalu lintas BS adalah kedatangan kendaraan, banyak kendaraan dalam antrian, dan banyak kendaraan yang keluar dari keempat ruas jalan. Pengamatan pertama adalah pada lampu lalu lintas. Tabel 1 menunjukkan rata-rata durasi waktu lampu lalu lintas di persimpangan BS. Pengamatan difokuskan pada lampu merah dan hijau. Dapat dilihat pada tabel pertama, yaitu durasi lampu lalu lintas satu siklus mengacu pada gambar dalam menit. Dalam ruas jalan A, lampu merah itu 5,22 dan lampu hijau 3,8. Pada ruas jalan B, lampu merahnya 11,65, lampu hijaunya 1,35. Di ruas jalan C, lampu merahnya itu 5,22, lampu hijaunya 7,85. Di ruas jalan D, lampu merahnya 9,2 dan lampu hijaunya 3,87. Adapun di tabel 2, rata-rata keberangkatan kendaraan keluar dari perempatan saat siklus lampu hijau. Ruas jalan A, jumlah kendaraan keluar antrian yaitu 131. Di ruas jalan B, jumlah kendaraan keluar antrian yaitu 213. Di ruas jalan C, jumlah kendaraan keluar antrian yaitu 258. Dan ruas jalan D, jumlah kendaraan keluar antrian itu 188. Adapun di tabel 3, rata-rata jumlah kendaraan di dalam sistem antrian. Ruas jalan A itu kendaraan dalam antriannya 27, di ruas jalan B kendaraan dalam antriannya 84, ruas jalan C kendaraan dalam antriannya 102, ruas jalan D kendaraan dalam antriannya yaitu 36. Selanjutnya adalah pembahasan. Di 4.1 durasi lampu lalu lintas satu siklus, yaitu persimpangan BS ditunjukkan pada gambar 1 di mana masing-masing ruas jalan diberi nama ruas A, B, C, dan D. Ruas A dan B memiliki 2 jalur, sedangkan ruas C dan D memiliki 3 jalur kendaraan. Persimpangan BS dipilih sebagai objek penelitian karena menurut pengamatan penulis, persimpangan BS sangat padat dan seringkali menimbulkan antrian kendaraan yang cukup panjang. Dapat dilihat di slide itu gambar 1, persimpangan Jalan Buah Batu A dan C, Soekarno-Hatta, B dan D. Antrian kendaraan juga tidak seimbang, di mana pada satu ruas jalan antrian sangat panjang, sementara pada ruas lain antrian kendaraan tidak terlalu panjang. Kondisi ini menjadi dasar untuk menganalisis suatu situasi di persimpangan BS untuk dianalisis. Apa sebenarnya penyebab dari panjangnya antrian kendaraan, terutama pada hari Sabtu atau menjelang hari libur? Pada tabel 2 dan 3 dilakukan asumsi jumlah kendaraan sebagai berikut. Satuan kendaraan diasumsikan sebagai ukuran kendaraan minibus jenis Toyota Avanza atau TA. Truk dan bus yang berukuran besar dihitung sebagai 2 hingga 3 TA. Untuk kendaraan roda 2, 1 TA memiliki 6 kendaraan roda 2. Pada tabel 2, panjang antrian dihitung berdasarkan pada jumlah kendaraan mengantri dalam satu jalur atau dalam satu lajur. Dengan demikian, untuk menentukan jumlah total kendaraan di dalam sistem pada setiap ruas jalan adalah hasil kali panjang antrian dengan kapasitas lajur masing-masing ruas jalan. Dengan demikian, diketahui bahwa total waktu lampu lalu lintas dalam satu siklus berturut-turut untuk ruas jalan A, B, C, dan D adalah 9,02, 13, 13,07, dan 13,07. Semua siklus waktu dihitung dalam satuan menit. Selanjutnya dengan menggunakan jumlah keberangkatan kendaraan pada
Masing-masing ruas jalan dibagi dengan masing-masing total waktu satu siklus diperoleh rata-rata layanan atau rata-rata jumlah kendaraan keluar dari sistem antrian atau MIU per menit, yaitu MIU A sama dengan 14,52, MIU B sama dengan 6,46, MIU C sama dengan 19,74, dan MIU D sama dengan 14,38 dari persamaan 4. Selanjutnya dengan menggunakan tabel 3 akan ditentukan rata-rata kedatangan kendaraan di mana berdasarkan pada persamaan 3 diperoleh QI sama dengan lambda I pangkat 2 per MIU I kali MIU I kurang lambda I, di mana I adalah A, B, C, D. Manipulasi rumus sedemikian sehingga diperoleh MIU A sama dengan 14,41, MIU B sama dengan 6,42, MIU C sama dengan 19,66, MIU D sama dengan 14,30 dari persamaan 5. Selanjutnya dengan menggunakan persamaan 2 akan dicari rata-rata waktu menunggu tiap kendaraan pada masing-masing ruas jalan di dalam sistem perempatan lalu lintas T dalam 1 menit, yaitu TI sama dengan 1 per MIU I kurang lambda I, di mana I sama dengan A, B, C, D. Dengan menginputkan nilai-nilai lambda dan MIU pada persamaan 4 dan 5 diperoleh TA sama dengan 9,15, TB sama dengan 26,64, TC sama dengan 13,18, TD 13,14 dari persamaan 6. Berdasarkan hasil pada persamaan 6 diperoleh data rata-rata waktu menunggu kendaraan di dalam sistem antrian, yaitu ruas A adalah 9,15 menit, ruas B adalah 26,64 menit, ruas C adalah 13,18 menit, dan ruas jalan D adalah 13,14 menit. Dalam hal ini ruas jalan B memiliki rata-rata waktu menunggu yang sangat tinggi. Kesimpulan, berdasarkan hasil dari perhitungan menggunakan teori antrian dengan asumsi M per 1 dapat disimpulkan bahwa hasil data paling akhir, yaitu rata-rata waktu menunggu di dalam sistem, adalah tidak adil atau tidak merata. Ruas jalan B memiliki rata-rata waktu menunggu 26,64 menit untuk dapat keluar dari persimpangan dan melanjutkan perjalanan. Hal ini sangat kontras jika dibandingkan dengan antrian pada ruas jalan lainnya, di mana pada ruas jalan A memiliki rata-rata waktu menunggu selama 9,15 menit, ruas jalan C 13,18 menit, dan ruas jalan D 13,14 menit. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setting siklus waktu lampu lalu lintas di persimpangan Buah Batu Soekarno-Hatta perlu disesuaikan agar terdapat keadilan waktu menunggu untuk setiap ruas jalan. Baik, itulah tadi penjelasan saya mengenai jurnal analisis antrian lalu lintas pada persimpangan Buah Batu Soekarno-Hatta Bandung. Terima kasih.